NIM 2020-14-3224 dari kelas 5F Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, di mana dosen pengampunya ini ada Dr. Darwin Effendi, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran, materinya itu mengenai pantun. Mari kita langsung ke penjelasannya, selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan membahas pengertian pantun. Sebelum kita ke jenis-jenis pantun, ke ciri-ciri pantun, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu pengertian dari pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan. Awal mulanya ini pantun adalah sastra lisan, di mana dilisankan dan disebutkan. Masyarakat tempo dulu terbiasa berbalas pantun. Mereka mengucapkan langsung secara lisan tanpa berpikir panjang. Namun, seiring dengan waktu berjalan, sekarang dijumpai banyak sekali jenis pantun tertulis. Pantun juga merupakan puisi lama yang sudah melegenda di seluruh Nusantara. Nyaris seluruh daerah memiliki pantun. Nah, di mana kata aslinya ini adalah pantun yang jika diterjemahkan artinya adalah penuntun. Nah, itulah pengertian dari pantun. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu pengertian pantun menurut para ahli. Di sini ada 3 menurut para ahli. Itu yang pertama ada menurut Abdur Rahmi tahun 2006 halaman 23, di mana beliau ini mengatakan bahwa pantun terdiri dari 4 baris. Tiap baris berisi dari 9 atau 10 kata. 2 baris pertama disebut dengan sampiran, sementara baris 2 berikutnya disebut dengan isi pantun. Ada juga menurut Fang tahun 1993 halaman 95. Beliau mengatakan bahwa pantun muncul pertama kali dalam sejarah Melayu. Pantun terdapat dalam beberapa hikayat-hikayat yang melegenda. Pantun berupa karma dari kata parik dalam bahasa Jawa. Parik sendiri artinya pari atau paribahasa dalam bahasa Melayu peribahasa, sementara di India sendiri pantun serupa umpama atau seloka. Dan juga menurut Edi dan Parika pada tahun 2008 halaman 89, beliau ini mengatakan bahwa pantun adalah bentuk puisi lama yang sudah dikenal luas dalam berbagai bahasa di Nusantara. Di dalam bahasa Jawa, pantun dikenal sebagai parikan. Sedangkan dalam bahasa Sunda, pantun dikenal sebagai paparikan. Kita lanjut yang ketiga, yaitu ada unsur-unsur pantun, di mana unsur-unsur pantun ini ada 2, yaitu yang pertama ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik, di mana kita akan membahas keduanya satu persatu ya. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Nah, jadi unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dalam pantun diantaranya itu ada tokoh, tema, amanat, setting atau latar belakang, terus ada juga tempat dan waktu, ada plot dan alur, dan lain sebagainya. Ciri khas pantun sebagai unsur intrinsik adalah rima. Rima dalam pantun mempunyai akhiran yang serupa sehingga mampu memberikan daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Kedua, ada unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Nah, jadi unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini bisa disebut juga latar belakang atau suatu keadaan yang menjadi penyebab terbentuknya pantun. Nah, unsur ini menjadi bagian yang sangat penting yang akan menentukan isi pantun. Unsur ini menjadi penguat bagi unsur ekstrinsik itu sendiri. Selain pantun, ada berbagai macam karya sastra lainnya yang membutuhkan rambu penulisan seperti cerpen. Nah,
itulah unsur-unsur pantun yang sudah kita jelaskan. Lanjut lagi ya. 4, yaitu ada jenis-jenis pantun dan contohnya. Jenis-jenis pantun ini ada beberapa, ada 7. Kita akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari pantun kiasan. Apa itu pantun kiasan? Nah, pantun jenis ini biasanya isi pantun berbentuk kiasan. Jadi artinya tidak langsung terlihat namun tersirat. Contohnya, berjalan dalam gelap, dapatkan ular warna-warni. Berkenalan tanpa menatap, bagai meraba dalam kelam. Lanjut lagi ke jenis pantun yang kedua, yaitu ada pantun cinta. Pantun ini berisi pesan-pesan tentang cinta, keromantisan, pesan rindu antara dua insan yang sedang dimabuk asmara. Pantun ini bisa juga digunakan untuk merayu. Contoh pantun cinta adalah, walaupun laut dirayu, tapi mengapa terasa rata? Walaupun kamu jauh, tapi mengapa aku cinta? Nah, itulah contoh dari pantun cinta. Baiklah, kita lanjut ke pantun yang ketiga, yaitu ada pantun nasihat, di mana pantun nasihat yang berisikan pesan moral atau bermakna untuk mendidik. Pesan-pesan dalam pantun ini juga menebar kebaikan. Dari pesan nasihat adalah, jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mengisi saku. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa membaca buku. Nah, inilah contoh dari pesan nasihat. Kita lanjut lagi ke contoh pantun yang berikutnya, yaitu ada pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Nah, jadi di sini pantun jenaka biasanya digunakan untuk menghibur, kadang juga digunakan untuk saling menyindir dalam suasana hangat dan akrab. Contoh dari pantun jenaka ada kera mirip buaya, keduanya naik pedati. Dikira mirip Luna Maya, ternyata yang dilirik Mpok Ati. Nah, di sini ada keakraban antara yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Setelah kita lanjut ke jenis pantun yang kelima, ada pantun teka-teki. Pantun yang satu ini berisi menghangatkan suasana karena mengajak pendengarnya untuk berpikir. Pantun ini memiliki pertanyaan di bagian isi. Contoh dari pantun teka-teki, kalau Tuan sekuat halilintar, pakai baju begitu gaya. Kalau Tuan memang pintar, hewan apa yang sangat kaya? Nah, di sini para pendengar akan mencoba menebak hewan apa yang sangat kaya. Baiklah, kita lanjut lagi ke jenis pantun yang keenam. Jenis pantun yang keenam ini ada pantun agama. Pantun ini mengingatkan pada tuntunan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan nilai-nilai religius yang terkandung di dalam pantun tersebut. Nah, contoh dari pantun agama, ketika peniti patah, jangan gantikan dengan busa. Ketika hati melemah, jangan lupakan Yang Maha Esa. Itulah contoh dari pantun agama. Yang terakhir, jenis pantun yaitu ada pantun peribahasa, di mana pantun ini tentunya saja penuh dengan peribahasa. Siapa yang tak kenal dengan pantun peribahasa yang satu ini? Yaitu ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, inilah contoh dari pantun peribahasa. Nah, jenis pantun tadi merupakan jenis pantun terakhir. Dari itu kita lanjutkan ke ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ini terdiri dari yang pertama, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Puisi lama satu ini memiliki ciri khas kuat, yang tiap baitnya ini selalu terdiri antara 4 baris. Baris-baris kata ini, pantun ini dikenal juga dengan sebutan larik. Setiap baris terdiri dari minimal 8 kata dan maksimal 12 kata. Terus yang kedua ada memiliki pola. Ciri-ciri khas pantun yang mudah dikenal adalah memiliki pola. Ada 2 pola yang biasanya terdapat dalam pantun, yaitu pola AB dan pola AA. Yang ketiga, ciri-cirinya itu ada memiliki sampiran dan isi. Dalam pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Baris pertama disebut dengan sampiran. Sampiran biasanya tak punya hubungan dengan
bagian kedua yang menyampaikan maksud. Selain itu juga mengantarkannya dengan rima sajak. Cara isi baris pada baris ketiga dan keempat berisi pesan atau makna utama dari sebuah pantun. Nah, yang terakhir, yang keempat, ciri-cirinya itu tidak ada nama penulis. Pada pantun tidak terdapat nama penulis, berbeda dengan puisi atau karya sastra lainnya. Hal ini dikarenakan dahulu penyebar pantun dilakukan secara lisan. Baiklah, materi sudah saya sampaikan semua. Ciri-ciri pantun tadi merupakan materi terakhir, maka lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.